Beberapa minggu lalu, gue bilang kalau lu orang kaya dan pengen punya mobil yang cepet dan menakjubkan, lu beli hypercar. Tapi gimana kalau lu bukan orang kaya biasa, tapi seorang diktator? Pastinya bikin capek fisik dan mental, karena tiap hari lu harus membungkam rakyat. Jadi lu pengen punya mobil yang nyaman tapi juga canggih supaya lu bisa istirahat dalam perjalanan. Nah, ini ada mobil yang cocok bagi anda-anda yang sesuai dengan deskripsi di atas, yaitu Mercedes 600 Grosser. Dari intro tadi mungkin lu bertanya, emangnya kenapa ini disebut sebagai mobil diktator? Nah, nanti gue bakal kasih tahu kenapa. Tapi pertama kita perlu lihat dulu asal-usulnya. Mobil ini pertama kali diluncurkan pada International Frankfurt Motor Show tahun 1963. 600 Grosser menunjukkan pada dunia apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan mobil kalau mereka punya budget unlimited untuk membuat salah satu mobil terbaik dengan teknologi paling canggih di zaman itu, yang bahkan bisa menyaingi teknologi zaman sekarang. Kita lihat secara eksterior aja nih, mobil ini gede, dan gedenya pakai huruf kapital semua, karena seperti namanya, Grosser yang artinya besar atau lebih besar, mobil ini memiliki panjang 6,24 meter, lebar 1,95 meter, dan tinggi 1,51 meter. Jelas ini gak cocok buat orang yang punya rumah di gang kecil, tapi mana mungkin pemilik 600 Grosser tinggal di gang kecil ya kan? Sebenarnya sih ada ukuran lebih kecilnya ya. Gue bilang lebih kecil pakai tanda kutip, soalnya versi lebih kecil ini masih punya panjang 5,5 meter. Dengan badan segede kapal, Mercedes Big ini perlu mesin yang sama kuatnya supaya bisa jalan dan gak terdampar. Mesin yang digunakan adalah 6.3 liter V8 yang menghasilkan 250 horsepower dengan akselerasi dari 0 sampai 100 dalam 9,7 detik dan bisa mencapai top speed 204 km per jam. Akselerasi 9,7 detik itu masih lumayan cepat buat mobil yang segede kapal dan punya berat 2475 kg. Hal lain yang membuatnya unik adalah setiap mesin itu dirakit tangan menggunakan fuel injectors dibanding menggunakan karburator, sehingga menghasilkan lebih banyak power dan lebih irit bensin. Dan yang paling keren adalah kebanyakan dari fiturnya bukan pakai listrik, tapi 600 Grosser menggunakan sistem hidrolik yang berfungsi untuk mengoperasikan semua fitur di mobil, seperti kaca jendela, sunroof, penutup bagasi, kursi, pintu, suspensi, dan yang kerennya lagi adalah karena ini menggunakan sistem hidrolik, jadi itu semua bisa dilakukan tanpa menghasilkan suara. Kalau naikin kaca jendela nih dengan listrik kan pasti ada suaranya, tapi kalau di 600 Grosser itu sunyi. Dan seberapa cepatnya sistem hidrolik ini menggerakkan sesuatu tergantung dari seberapa kenceng lu pencet tombolnya. Pakai contoh kaca jendela lagi nih. Kalau lu pencet tombolnya pelan-pelan, kaca jendelanya juga bakal naik pelan-pelan. Tapi kalau lu tekan dengan penuh tenaga dari dalam, kaca jendelanya juga bakal langsung naik ke atas dan jari lu bisa keputus. Brutal juga ya. Jelas sistem hidrolik ini sangat canggih dan jelas nggak murah bagi Mercedes untuk membuatnya. Apalagi buat para pembelinya nih. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, kenapa 600 Grosser menggunakan hidrolik dan bukan listrik? Jawabannya adalah karena di zaman itu, sistem listrik mobil itu perlu banyak ruang dan itu nggak ringan alias berat gitu kan. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau 600 Grosser menggunakan sistem listrik, maka dia juga perlu baterai kedua untuk mengoperasikannya. Itu kata Werner Breitschwardt, kepala Mercedes-Benz tahun 1980. Nah, tadi kan kita udah ngeliat tentang sistem hidroliknya yang keren. Sekarang kita lihat interiornya juga nggak main-main nih. Karena 600 Grosser dibuat untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi para kepala negara yang menggunakannya. Selain fitur-fitur di atas yang gue sebutin, yang udah jadi standar ya untuk mobil ini, ingat itu fitur standar yang tadi gue sebutin, terdapat berbagai fitur tambahan yang bisa dipilih, seperti telepon mobil, kulkas, gorden jendela, dan yang kerennya lagi, semua bagian di interior ini terbuat dari kayu dan kulit dengan kualitas paling tinggi. Nggak ada namanya pakai plastik murahan. Dari semua yang udah gue sebutin, ini menunjukkan bahwa 600 Grosser merupakan produk akhir yang terjadi kalau sebuah perusahaan mobil punya duit yang unlimited untuk membuatnya. Waktu mobil ini dirilis di tahun 1963, harga yang ditawarkan membuat mobil ini menjadi mobil paling mahal di dunia dengan harga $18.000 di zaman itu atau $176.964 di tahun 2023. Buat para pembeli jelas harus punya dompet yang dalam. Karena yang mahal bukan cuma biaya pas belinya,
tapi biaya ngurusnya yang bisa bikin gue jantungan dari ngeliat harganya. Terutama karena sistem hidrolik itu yang harus diurus. Mobil ini diproduksi dari tahun 1963 sampai 1981 dengan total yang dibuat sebanyak 2.677 unit dan memiliki beberapa varian. Ada yang versi standar ya dengan 4 pintu, versi Pullman yang lebih panjang, dan versi limousine yang bisa pilih dari 4 sampai 6 pintu. Dan juga ada varian limousine landaulet di mana atap di bagian penumpang bisa kebuka. Memang mewah banget ya, sangat berkelas. Kalau soal mobil mewah sih ini nggak ada saingannya. Terus ini yang bagian yang mungkin lu paling tunggu-tunggu ya. Kenapa gue bilang ini mobilnya diktator? Nih gue persilakan James May untuk sebutin siapa saja yang pernah memiliki Mercedes 600 Grosser. Armin, Brezhnev, Ceausescu, Tito, Hoxha, Hussein, Castro, Clerk, Hirohito, Pot, Tung, and Elvis Presley. Kelihatan kan sekarang kenapa ini disebut sebagai mobil diktator? Lihat aja deh siapa yang pernah punya mobil ini. Tapi emang masuk akal sih. Karena kayak yang gue bilang, kalau lu adalah seorang diktator, pasti lu pengen punya mobil yang selain mewah juga canggih dan cepet, biar bisa selamat di perjalanan. Oke, sampai situ dulu untuk video kali ini. Mercedes 600 Grosser merupakan mobil mewah yang juga canggih di zaman itu, bahkan sampai sekarang. Apa yang Mercedes lakukan untuk membuat ini benar-benar menakjubkan. Bukan cuma untuk dunia otomotif, tapi untuk dompet para pembelinya juga menakjubkan. Jadi gimana pendapat kalian tentang mobil ini? Apakah kalian juga suka dan pengen punya supaya bisa merasa kayak diktator? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.